Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik, sehat, Bu. Bu. Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Dengan Siska, nggak hadir, Bu. Oke, ada yang tahu kenapa mereka tidak hadir? Nggak tahu, Bu. Oke, bagaimana dengan share screen Ibu? Apakah sudah terlihat dengan jelas? Jelas, Bu. Oke ya. Jadi walaupun kita sekolahnya melalui daring, alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Mariani. Baik, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang struktur atom. Ibu akan jelaskan sedikit mengenai struktur atom. Apa sih definisi dari struktur atom? Nah, struktur atom itu adalah satuan dasar materi yang terdiri dari satuan inti atom beserta awan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom itu mengandung campuran proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral, terkecuali pada hidrogen yang tidak memiliki neutron. Nah, ada materi yang kita bahas hari ini adalah partikel-partikel dasar penyusun atom, nomor massa dan isotop, perkembangan teori atom dan konfigurasi elektron dan mekanika kuantum. Nah, kalau untuk konfigurasi elektron dan mekanika kuantum akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Di sini Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, di mana dalam satu kelompok itu terdiri dari 4-5 orang. Untuk kelompok 1 adalah Elin Darningsi, kelompok 2 adalah Mariani, kelompok 3 Norsa Indah. Paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Oke. Untuk lebih maksimalnya, Ibu akan memutarkan sebuah video di mana video ini kalian simak dengan baik, kemudian berikan tanggapan apa yang terjadi pada video ini. Paham maksudnya seperti apa? Paham, Bu. Kita bahas hari ini adalah partikel penyusun atom. Beruntunglah kita yang lahir pada zaman modern seperti ini, yang tidak harus membayangkan seperti apa bentuk atom, karena kita bisa melihatnya secara langsung melalui alat-alat canggih berikut. Lalu, bagaimana dengan generasi sebelumnya? Para ilmuwan, bagaimana mereka mengetahui atom itu terdiri dari apa saja? Nah, untuk tahu lebih lanjut, mari kita flashback ke masa lalu. Ups, salah, sepertinya terlalu jauh ke masa lalu. Semua bermula dari pertanyaan sederhana tapi cukup memusingkan. Apa benda terkecil yang menyusun suatu materi? Pertanyaan ini coba diselesaikan oleh 3 ilmuwan ternama, yaitu Demokritus, Leucippus, dan Aristoteles. Sampai akhirnya Demokritus dan Leucippus mencetuskan istilah atom, yang berarti partikel terkecil yang menyusun suatu materi. Nah, keberadaan atom ini berhasil dibuktikan oleh John Dalton pada tahun 1803. Penemuan atom membuat ilmuwan lain penasaran, misalnya Eugene Goldstein yang pada tahun 1886 melakukan percobaan dengan memodifikasi tabung sinar katoda yang ditemukan oleh Sir William Crookes, dan dari percobaan ini Goldstein menemukan proton, yaitu radiasi sinar yang bermuatan positif.
Pada tahun 1897, J.J. Thomson melakukan percobaan dengan menggunakan sinar katoda. Dari hasil percobaannya, dia menyimpulkan bahwa sinar katoda ini bermuatan negatif yang kemudian dinamai elektron. Pada tahun 1930, penemuan Rutherford tentang inti atom memicu ilmuwan lain yang bernama James Chadwick yang akhirnya pada tahun 1932 berhasil menemukan partikel yang bersifat netral dan tidak bermuatan yang akhirnya dinamai dengan neutron. Itu tadi pembahasan kita tentang materi ini. Kesimpulannya sebagai berikut. Pelajaran yang bisa kita ambil dari materi ini adalah selalu kembangkan rasa ingin tahumu ke arah yang benar agar bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oke, sudah disimakkan tadi video yang Ibu putar. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang partikel dasar penyusun atom, di mana partikel dasar penyusun atom ini terbagi menjadi 3, yaitu elektron, proton, dan neutron. Elektron bermuatan negatif yang umumnya ditulis dengan emin. Proton itu bermuatan positif. Proton berada jauh dalam inti atom sehingga tidak dapat terganggu oleh partikel luar atom. Hal ini menyebabkan proton adalah subpartikel atom yang stabil. Untuk neutron adalah partikel yang tidak bermuatan atau netral. Neutron ini sedikit lebih berat dari proton, putarannya adalah setengah atau 1/2. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan model atom. Yang pertama ada teori atom Demokritus, di mana Demokritus ini menyatakan bahwa atom itu adalah bagian yang paling kecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi. Oke, untuk selanjutnya yaitu teori atom Dalton itu kalian kemukakan ya berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagi. Sebelum itu kalian kemukakan dulu berdasarkan video yang Ibu putar lagi. Selanjutnya kalian kemukakan berdasarkan apa sih maksud dari gambar ini berdasarkan menurut perkembangan model atom yang kedua. Untuk kelompok 1 silakan, yaitu Elinda Ningsi bisa menyatakan pendapatnya. Oke, Baik, Bu. Oke. Jadi penemu inti atom adalah Rutherford, di mana Rutherford ini melakukan penelitian penembakan lempeng tipis emas. Jika atom terdiri dari partikel yang bermuatan positif dan negatif, maka sinar alfa yang ditembakkan seharusnya tidak ada yang diteruskan atau menembus lempeng sehingga munculnya istilah inti atom. Nah, pada model atom Dalton, atom digambarkan sebagai bola bejal yang sangat kecil. Atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dipecah lagi. Atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama, sedangkan atom dari unsur berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. Senyawa terbentuk jika atom bergabung satu sama lain, ditunjang oleh 2 hukum alam. 1, hukum kekekalan massa, yaitu hukum Lavoisier, di mana massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, di mana perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 memberikan penjelasan terhadap video dan memberikan penjelasan mengenai model atom J.J. Thomson. Silakan, Mariani. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan hasil dari video yang saya simak. Di sini elektron terletak di luar inti atom dan berada di bagian atom yang bernama kulit atom. Nah, tabung sinar katoda ditemukan oleh Carl Ferdinand Braun yang terbuat dari tabung hampa yang dialiri arus listrik. Searah dari kutub positif yang disebut anoda dan kutub negatif disebut katoda. Nah, selanjutnya di situ ada model atom J.J. Thomson. Nah, atom terbentuk seperti bola bejal yang bermuatan positif dan elektron-elektron terbesar dalam bola bejal tersebut
Di situ model atom Thomson juga analog teori atom Thomson adalah model roti kismis dengan roti sebagai atom yang bermuatan positif dan kismis sebagai elektron yang tersebar merata di seluruh bagian inti. Atom secara keseluruhan bersifat netral. Terima kasih, Bu. Oke. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan berikan penjelasan terhadap video, kemudian berikan juga penjelasan mengenai model atom Rutherford. Silakan, Nursa Indah. Baik, Bu, saya akan jelaskan tentang teori atom Rutherford. Di sini proton bermuatan positif. Semua zat yang mempunyai volume dan massa tersusun atas partikel atom. Sebelumnya, sesudah dan dijelaskan bahwa elektron merupakan partikel bermuatan negatif yang terdapat dalam atom yang bermassa 0 sama. Model atom Rutherford menemukan bukti bahwa di dalam atom terdapat inti atom yang bermuatan positif. Hal ini diperoleh dari eksperimennya. Rutherford menambahkan partikel alfa pada suatu lempeng logam tipis. Hasil eksperimennya menunjukkan bahwa sebagai partikel alfa. Di sini diteruskan dan ada sebagai kecil yang dipantulkan atau dibalokkan. Yang pertama, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Yang kedua, secara keseluruhan atom bersifat netral karena jumlahnya muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Terima kasih, Bu, itu yang saya jelaskan. Oke, pendapat menurut masing-masing sudah bagus. Di sini Bu akan menjelaskan tentang teori atom Bohr, di mana Bohr ini didasarkan pada penelitiannya tentang spektrum garis atom hidrogen. Kesimpulan dari percobaan Bohr ini adalah spektrum garis itu menunjukkan bahwa elektron dalam atom itu berada pada tingkat energi tertentu. Gitu. Yang pertama, dalam atom, elektron itu kan mengelilingi inti atom orbit tertentu yang dikenal sebagai lintasan stasioner atau tetap. Yang kedua itu selama elektron berada dalam lintasan stasioner, energi akan tetap sehingga tidak ada energi yang dipancarkan maupun diserap. Kemudian yang ketiga, elektron dapat berpindah dari lintasan yang lebih rendah ke lintasan yang lebih tinggi jika menyerap energi. Sebaliknya, elektron itu dapat berpindah dari lintasan yang lebih rendah jika memancarkan energi. Bisa dilihat ya pada gambar di slide untuk teori atom Bohr ini ada kulit K, L, M, N. Begitu juga dengan nomor itu. Setiap lintasan itu dia memiliki energi yang lebih tinggi ke setiap lintasannya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi selanjutnya yaitu tentang isotop, isobar, dan isoton. Berdasarkan pengertiannya, isotop itu atom yang mempunyai nomor atom sama tetapi masanya berbeda. Sedangkan isobar adalah atom yang mempunyai nomor massa sama. Sedangkan isoton atom-atom yang mempunyai jumlah neutron yang sama. Di sini perhatikan atom unsur. Di sini ada unsur natrium gitu. Nomor massa itu bisa dilambangkan dengan A, nomor atom itu bisa dilambangkan dengan Z. Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan berdasarkan pengertian, kalian bisa membedakan gitu. Yang mana isotop, mana isobar, dan mana isoton melalui pengertian tadi. Melalui pengertian tadi bisa kalian bedakan mana sih isotop, mana sih isobar, mana juga isoton gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Oke. Ibu akan memberikan kalian tugas yang dikerjakan di rumah ya, berupa LKS pada materi kita hari ini, yaitu tentang struktur atom, dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Sebelum kita akhiri ya, ada yang mau menyimpulkan materi pelajar kita hari ini? Oke, untuk atau Ibu tunjuk saja. Bisa, Bu. Elin ya, silakan. Ya, baik, Bu. Jadi, untuk partikel penyusun atom terdiri dari elektron yang bermuatan negatif
proton yang bermuatan positif, dan neutron yang tidak bermuatan atau netral. Kemudian untuk perkembangan teori atom terdiri dari model atom Democritus, model atom Dalton, model atom J.J. Thomson, model atom Rutherford, dan model atom Niels Bohr. Dan ada juga isotop, isobar, dan isoton, Bu. Oke, iya, bagus sekali. Jadi, karena waktu kita sudah habis, untuk itu Ibu akhiri sampai di sini dulu ya. Dari tugas LKS-nya dikerjakan, sebelum kita akhiri, dipersilakan untuk ketua kelasnya menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan. Baik, karena pelajaran kita sudah selesai, mari kita berdoa. Semoga kita selamat sampai tujuan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa pada hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.